Diners, saya Delta Gonzalez hadir kembali menyapa Anda di program Superscore Spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi babak 16 besar. Kita akan mengulas laga Portugal versus Swiss. Kita akan mengulasnya bersama dua wartawan olahraga Tribunnews Solo, ada Bang Giri dan juga Bang Devor Ismanto. Halo, apa kabar Bang Giri, Bang Devor? Halo Baik Mbak. Delta. Ya, kita berjumpa kembali untuk mengulas laga Portugal versus Swiss. Devor, di sini Portugal eh, lolos ya meski sebagai juara grup, tapi ada sedikit kekecewaan di match terakhir waktu itu dikalahkan oleh Korea Selatan 1-2. Ronaldo bukannya senang, tapi justru malah sedih, malah nangis di bench. Aku nggak ngerti kenapa ini Ronaldo seperti ini. Bagaimana pengamatan performa dari Portugal selama 3 match di fase grup, Bang Devor? Sang juru taktik Fernando Santos sebelum Piala Dunia sudah mengatakan bahwa Portugal bahkan bermain lebih menyerang, bahkan bermain lebih kolektif Ya. dibanding Piala Dunia. Dan terbukti pemain-pemain yang dibawa adalah pemain-pemain yang memiliki atribut menyerang yang apik. Dia ada Hmm. Cancelo Dalot yang Mm-mm. memiliki kecepatan di sini saya, pada juga Nunes dan Robert Guerrero yang di sisi kiri juga memiliki kecepatan. Pun di lini Ya. tengah ada Thiago Silva, ada Bruno Fernandes, ada Joao Felix juga di lini depan. Jadi mereka ramuan itu ya coba saat berjumpa dengan Ghana, dan Ya. walaupun mencetak 3 gol, namun agresivitas itu menjadi bumerang bagi Portugal karena harus kebobolan 2 gol. Hmm. Jadi Mm-mm. Fernando Santos pun seperti menarik perkataannya sendiri di laga kedua dengan bermain dengan double pivot, mengganti jika sebelumnya Bernardo Silva bermain sebagai gelandang, ya tarik menjadi seorang winger, dan di lini tengah ya memasang Ruben Neves dan kalau nggak salah Willian Carvalho untuk berdua di lini tengah, dan akhirnya kemenangan dan dengan catatan yang lebih apik berhasil didapat. Dan di pertandingan terakhir pun sebenarnya Fernando Santos memakai pemain-pemain cadangan dia ya, kecuali Cristiano Ronaldo. Ya. Dan tadi Mbak Delta menyoroti bahwa Ronaldo terlihat sedih ya, karena Ronaldo adalah pemain yang tidak suka diganti ya, Ya. karena baru berjalan 60 menit dia belum mencetak gol, dia gagal mengkonversikan beberapa peluang menjadi gol, namun dia sudah ditarik gitu. Namun apakah pergantian pemain itu karena Ronaldo bermain buruk? Menurut saya tidak, karena Ronaldo dan pemain-pemain lainnya itu ditarik untuk tampil diistirahatkan agar fit di pertandingan selanjutnya. Kekecewaan Ronaldo kemarin pun hanya kekecewaan biasa, karena setelah itu Ronaldo sudah upload melewat media sosial bahwa dia sangat bersemangat untuk menatap babak 16 besar kali ini. Ya, Portugal sama seperti timnas-timnas sebelumnya, yakni Prancis dan juga Brazil yang memakai pemain lapis kedua di match ketiga di fase grup, dan akhirnya mereka sama-sama kalah juga di match ketiga. Oke, akan seperti apa? Dan memang benar ini kalau kita ngomongin pelatih dari masing-masing timnas, pemain-pemain bintang, pemain-pemain utama yang diandalkan harus diistirahatkan terlebih dahulu agar bisa maksimal di laga 16 besar berikutnya. Itu dari Portugal. Sementara itu, Bang Devor, kita ngomongin Swiss. Swiss memang selalu membuat kejutan ya di turnamen-turnamen besar. Dia hadir sebagai kuda hitam dan akhirnya juga bisa mengejutkan turnamen itu sendiri. Tercatat juga di Euro kemarin, lalu kali ini di Piala Dunia 2022 dia untuk match pertama menang lawan Kamerun, kemudian kalah saat lawan Brasil dan bisa bangkit menang 3-2 lawan Serbia. Pengamatannya dari Bang Giri, bagaimana ini? Untuk Swiss ya, saya pikir Swiss bukan salah satu tim favorit juara pasti, Ya, tapi di betul. sini bisa dikatakan kuda hitam bareng dengan Serbia yang saya pikir di atas kertas Serbia justru lebih bagus daripada Swiss karena ditinjau dari materi kedalaman skuad Aswan Murad Yakin ini, Ya. pemain dari Swiss bisa dikatakan adalah ranking B karena tidak ada pemain yang benar-benar bisa jadi tukang gendong. Jika Portugal ada Ronaldo, Bruno Fernandes dan Leao, kalau Swiss Embolo kurang kurang terkenal, kemudian Granit Xhaka yang di Arsenal bukan seorang yang bisa diandalkan untuk menjadi goal getter, tapi memang leadershipnya bagus. Jadi saya pikir lolosnya Swiss ke babak 16 besar ini menjadi kejutan tersendiri selain Portugal dan Jepang karena ya kembali lagi dijual dari materi B aja. B aja, dan kemenangan dari Serbia ini
akan sangat menjadi hal yang sangat penting untuk Xherdan Shaqiri dan juga Granit Xhaka terkait dengan ada sedikit masa lalu antara Swiss dan juga Serbia ini akan menjadi laga yang sangat panas untuk Xherdan Shaqiri saat itu, dan tentunya untuk Xherdan Shaqiri akan akan bisa menatap babak 16 besar ini saat berjumpa dengan Portugal. Bang Devor, kita ngomongin Cristiano Ronaldo lagi. Dia memang sebagai pemain yang begitu ambisius karena kalau dibandingin dengan Messi agak sedikit meredup Ronaldo ya. Messi masih bersinar nih di Piala Dunia kali ini bersama Argentina. Nah, kalau Ronaldo saya rasa agak sedikit meredup. Saya lihat permainannya juga eh, saat menembak arah bola pun juga kadang sedikit-sedikit meleset sekarang, terus juga bermasalah dengan kecepatan larinya, terus juga first touch-nya kadang malah sering berantem sendiri tuh sama bolanya menurut saya, dan juga finishing-nya masih kurang. Mungkin ini yang membuat Ronaldo gregetan sendiri sama dirinya sendiri. Aku belum maksimal kok aku udah diganti. Nah, gimana ini? Apakah eh, era Ronaldo benar-benar sudah habis karena nyekor saja dia sudah tidak konsisten untuk Piala Dunia edisi kali ini? Kalau habis tentu tidak ya. Ya. Kalau ya, karena kita usia tidak bisa bohong, 37 Mm-mm, tahun mm-mm. Ya, itu sudah uzur sekali, bahkan pemain-pemain seusianya sudah pada pensiun di usia 35, betul, Wayne Rooney dan lain-lain. Jadi betul. eh, rasa-rasa hal yang wajar bagaimana Ronaldo kehilangan sentuhannya, kehilangan ketajamannya. Namun jika melihat gaya bermain Portugal, jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki Portugal, Ronaldo bakal tampaknya tinggal menunggu waktu kapan dia akan kembali tajam di depan gawang, karena Portugal ini Fernando Santos sebelum Piala Dunia juga mengatakan bahwa ya dia akan bermain dalam tanda kutip Ronaldo sentris, di mana para Hmm. pemain dituntut untuk mampu melayani Ronaldo sebaik mungkin. Dan pertandingan pertama pas Ronaldo mencetak gol lewat titik putih, siapakah aktornya di balik penalti itu? Ya juga Cristiano Ronaldo. Saat itu dia dijatuhkan di kotak penalti, walaupun di pertandingan kedua dan ketiga dia tidak mampu mencetak gol dan mendapat ranking yang cukup jelek ya. Kalau dari SofaScore kan dia 5,9 dan 6,2. Hmm. Namun ya Ronaldo dengan manusia pencetak rekor ya, bahkan dia menjadi manusia dengan pencetak gol terbanyak di sepak bola. Jadi Ronaldo dia akan mampu mencetak skor. Dia akan tidak seperti Ronaldo 4 tahun lalu yang mampu mendribel bola, mampu mencetak gol dengan kaki kiri, kaki kanan, namun dia akan lebih banyak berada di kotak penalti, mencari bola rebound, mencari sundulan-sundulan, dan dilayani oleh gelandang sekelas Bernardo Silva dan Bruno Fernandes. Saya rasa Ronaldo akan menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia kali ini. Dan tentunya lebih sering berada di kotak penalti, dan tentunya membuat masalah juga, mencari-cari masalah agar bisa mendapatkan bonus penalti. Seperti itu kebiasaannya Ronaldo, bahkan dengan rating yang disebutkan oleh Bang Devor tadi 5, sekian, malahan dari versi Sport Bible ya, di sini Ronaldo justru masuk ke skuad terburuk di Piala Dunia 2022, jadi satu dengan beberapa pemain Qatar, ada juga pemain Costa Rica. Nah, ini tidak tahu Ronaldo memang menjadi pemain yang sangat ambisius, bahkan ambisi untuk rekornya, gelarnya tersendiri. Di sisi lain juga di timnas Portugal ada beberapa juniornya yang memang butuh bimbingan. Nah, ini kan Ronaldo menjadi dua peran. Dia harus berperan sebagai dirinya sendiri untuk bisa mencetak rekor-rekornya di usianya sudah sangat uzur 37 tahun. Sementara itu dia juga harus menjadi senior yang oke, senior yang baik, menjadi teladan untuk junior-juniornya seperti Joao Felix, ada Bruno Fernandes juga seperti itu kan ya. Itu untuk Portugal, kita tunggu ketajaman dari Cristiano Ronaldo, karena ini mau tidak mau ini adalah edisi Piala Dunia terakhir untuknya. Tidak tahu kalau Euro dia masih bergabung, apakah Fernando Santos masih memanggilnya, kita nantikan saja, patut untuk dinantikan. Sementara itu Bang Giri, untuk Swiss tadi sudah disebutkan cocok sebagai tim kuda hitam di setiap pertandingan turnamen-turnamen kancah internasional. Nah, seberapa besar ini Swiss akan bisa melaju ke babak berikutnya? Apakah bisa mengimbangi Portugal atau bahkan bisa mengalahkan Portugal, membuat Cristiano Ronaldo menangis lagi? Saya pikir dengan jika Portugal memainkan Ronaldo, Ya. saya pikir Swiss bakal lolos. Gimana dengan jika
Memain, Jika Portugal mainkan Ronaldo, uh-uh. saya pikir Swiss yang akan lolos. Karena Kenapa bisa seperti itu? Ronaldo is done di sini. Dia sudah Uh-huh. selesai karena dengan apa yang diberikan Bang Devor tadi dengan ratingnya yang sangat jeblok, satu Ya. gol via penalti itu bukan menggambarkan ciri khas Ronaldo dari era kejayaannya. Uh-uh. Jadi saya pikir ini sudah selesai untuk Ronaldo. Dan uh-uh. Dengan seabrek peluang, touch-nya yang nggak bagus, peluangnya yang terbuang sia-sia, ya udah kalau mainin Ronaldo dari awal sulit dia mau mencetak gol. Sebaliknya Swiss dengan nothing tulusnya dia bisa memberikan perlawanan kepada Portugal. Kecuali jika Ronaldo di bangku cadangkan memilih seorang Rafael Leao, Hmm. kemudian Andre Silva yang benar-benar darah muda, darah segar dengan daya ledak mereka, saya pikir Portugal bisa memperkecil peluang Swiss untuk melaju ke babak perempat final. Tapi itu tadi jika Ronaldo main ya udah Ronaldo sentris kan intinya. Jadi akan tahu siapa Akanji yang akan digawal ya pasti orang itu aja kan Ronaldo Uh-uh. aja. Jadi saya pikir Swiss bakal menang kalau Portugal mainkan Ronaldo. Oke, ini menarik ini. Jadi mendingan Ronaldo di bangku Cadangin aja. dicadangkan aja apa justru menjadi ya udah deh udah Ronaldo selesai aja mainnya jadi asisten Fernando Santosnya aja Iya. ya. Ini menarik ini bagaimana di Bang Giris juga nih tanpa Ronaldo malah justru Swiss bisa melaju. Kalau saya tidak setuju ya, Heeh. adalah sosok pengangkat mental bagi timnas Portugal di sini. Ya, Catatan mm-mm. top skor negara tersebut, dia Hmm. juga eh, mampu menggendong Portugal di Euro, di Piala Dunia sebelumnya, bahkan menjadi orang pertama, maksud saya pemain termuda yang mencetak gol di Piala Dunia bagi timnas Portugal dan pemain tertua yang mencetak gol bagi timnas Portugal. Jadi Betul. apakah itu sudah habis? Tentu menurut saya tidak, ya, tidak secepat itu Ronaldo habis gitu, karena dia adalah sosok pemain yang begitu mengontrol pola makan dia, begitu mengontrol tubuh dia, kondisi dia, dan walaupun dia kehilangan banyak touch di pertandingan-pertandingan penyisihan grup, namun jika dilihat dari kebugaran fisik dia mampu bermain hingga menit 80 hingga 90. Jadi menurut saya tinggal menunggu waktu saja sih dia dapat mencetak gol, walaupun tidak sefantastis yang Ronaldo kita kenal di tahun-tahun sebelumnya. Namun Ronaldo belum habis di sini. Kalau Mas Giri ngomong Portugal akan kalah ketika memainkan Ronaldo, malah justru Fernando Santos akan memaksimalkan Ronaldo untuk memenangkan pertandingan melawan Swiss. Bahkan di Nah, pertemuan tahun 2014 kalau nggak salah, Ronaldo mm-mm. mencetak gawang Swiss ya. Itu Mm-mm. 8 tahun lalu kan. Dan usianya juga masih Masih muda. bertahun-tahun yang lalu, gak ngerti Dan fisiknya sekarang kan. uh, dan Ya, perlu dikoreksi Ronaldo bukan pengangkat mental tapi dia penghancur mental. Dengan egoisme dia yang kayak gitu, saya pikir pelatih banyak yang gede kok mainin dia. jadi ini Saya pikir unik ya. Mm-mm. itu di Manchester United Mas Giri ya, di mana Erik ten Hag kan baru kenal ya bahas sama Ronaldo gitu. Kalau Ya, Fernando Santos ibaratnya bapak sendiri gitu. Oke, tapi kan bisa dicontoh lah Ronaldo kayak Ibrahimovic dia menjadi leader yang mau main silakan nggak silakan, tapi Ronaldo harus tetap main. Tapi endingnya ya kayak gitu, sulit kan cetak gol dia. ya, menurutku konflik di Manchester United ini kalau kata Ronaldo, aku akan menghormati Erik ten Hag kalau Erik ten Hag juga akan menghormatiku. Saya rasa yakin Erik ten Hag menghormati Cristiano Ronaldo, tapi yang diinginkan Cristiano Ronaldo adalah menghormati karena dirinya sebagai pemain terbaik dunia. Jadi secara tidak langsung Cristiano Ronaldo butuh di apa ya, dispesialkan dan difavoritkan. Menurut saya seperti itu. Namun Erik ten Hag juga sebagai pelatih harus memukul rata semua pemainnya agar bisa mendapat kesempatan pula. Tidak menspesialkan satu-satu pemain aja menurut saya. Tapi juga tidak apa-apa. Cristiano Ronaldo menurut saya juga dia hadir sebagai pemain terbaik dunia. Kalau kata orang-orang ini ya Messi 70% memang sudah bakat, sisanya dia latihan. Tapi beda dengan Cristiano Ronaldo, dia 80% hampir adalah kerja keras, sisanya merupakan bakat. Dan di sini Cristiano Ronaldo sangat apa ya, sangat layak untuk bisa berambisi karena dia sudah bekerja keras selama ini untuk bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan tentunya sangat berambisi untuk keluar sebagai juara dunia untuk Piala Dunia 2022. Oke, kita hentikan debat ini. Berapa skornya ini, Bang Giri dan juga Bang Devor untuk Portugal versus Swiss? Bang Giri. Oh, Devor dulu aja. Devor. Oke, Bang Devor ini. Gimana nih yang tidak setuju Ronaldo belum end sampai sini?
Kalau melihat kedalaman skuad Swiss yang tadi juga sudah disinggung bahwa mereka tidak terlalu memiliki banyak pemain bintang, bahkan masih mengalahkan Xherdan Shaqiri dan juga Granit Xhaka dalam tanda kutip Ya. penggedong. Portugal akan menang dengan skor mencolok mungkin 4-0 atau 4-1 lah. Dan Ronaldo mencetak 4-0 atau 4-1? Ya. Oke, Ronaldo mencetak 2 gol. Kalau kita lihat di tahun 2018 edisi Piala Dunia, saat itu Ronaldo mencetak 4 gol. Nah, sekarang tambah 2 gol, jadi 3 gol ya, karena pernah mencetak penalti di fase grup. Oke, hujan gol ternyata, Bang Giri. Deskripsi dari Bang Devor, gimana ini? Setuju kah? Realistis, Heeh. laga akan berlangsung untuk 90 menit sampai injury time mungkin 1-1 ya, dan Ya. akan ditentukan via penalti, dan saya pikir Swiss bisa melenggang lewat kemenangan adu penalti. Aduh, aku kalau nonton Swiss adu penalti jadi keinget waktu itu di Euro 2020 bagaimana Swiss dramanya saat adu penalti saat itu dan akhirnya lolos ke perempat final. Akan terulang lagi nih untuk prediksi dari Bang Giri saat berjumpa dengan Portugal. Oke, kemenangan untuk Swiss ya, Bang Giri. Iya. Sementara Bang Devor, kemenangan yang sangat telak untuk Portugal. Kita nantikan dan sangat patut untuk dinantikan laga Portugal versus Swiss yang akan digelar di Stadion Lusail pada Rabu 7 Desember pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Thank you banget untuk Bang Devor dan juga Bang Giri, ulasannya sangat seru. Ya, Pak. Sama Oke, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Dan Tribuners jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia. Kita kawal sampai final. Oke, saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.